Baik, terima kasih videonya. Sekarang mari kita undang narasumber kita. Yang pertama ada Prof. Sangkot Marzuki. Silakan naik Prof. Sangkot Marzuki. Prof. Sangkot adalah ilmuwan Indonesia yang merupakan ahli biologi molekuler di Indonesia, dan beliau adalah Direktur Lembaga Eijkman dari tahun 1992 sampai 2014, dan sempat menjadi Presiden IP juga. Saat ini Prof. Sangkot masih aktif menjalankan kerja-kerja ilmuwan. Silahkan Prof. Sangkot. Kali ini Prof. Sangkot sudah menyiapkan materi tentang Rumphius dan keilmuanan Rumphius yang bisa kita saksikan nanti dalam tayangan. Dan yang kedua narasumber ada Pak Marco Kusumawijaya. Pak Marco adalah pemerhati kota dan penulis yang kemarin bukunya baru kita terbitkan, yaitu Kota-Kota Indonesia, Pengantar untuk Orang Banyak. Idenya sudah 20 tahun ya Pak ya, dan 10 tahun terakhir fokus untuk menulis buku ini. Dan akhirnya bukunya terbit, dan di dalamnya juga ada pembahasan tentang Kota Ternate yang di situ juga membahas tentang Ali Wallace ya, yang merupakan asistennya Wallace saat itu, yang mungkin orang jarang tahu, seperti Rumphius juga. Mungkin banyak orang mengetahui ilmuwan-ilmuwan setelah Rumphius, tetapi untuk Rumphiusnya sebagai yang pertama kali menulis ya abad ke-17 itu jarang dibahas. Oke, tanpa berlama-lama, boleh kita langsung saja tayangkan PowerPoint dari Prof. Sangkot. Ya. Ini aja barangkali ya, bisa. Lebih gampang kayak begitu. Oh gitu. Selamat siang. Saya tadi mendengarkan presentasi video dan sebagainya. Saya tahu bahwa apa yang saya siapkan itu sebenarnya mengulangi banyak yang tadi sudah dikatakan. Which is good. This is good karena waktunya hanya 15 menit. Jadi kalau saya bisa mulai dengan slide yang pertama. Jadi untuk saya diminta untuk berbicara mengenai jejak Rumphius, menyelami jejak Rumphius. Bisa slide yang pertama? Boleh dipakai juga kalau bisa. Nah ini dia ya. Jadi sebenarnya tadinya saya akan berbicara mengenai 3 hal. Pertama, saya ingin mengomentari buku yang diterbitkan oleh kita lihat di depan ini. Kemudian saya ingin berbicara mengenai jejak Rumphius di Ambon. Lalu yang paling penting sebetulnya pengaruh dari karya-karya Rumphius dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karena ini yang sering ditanyakan kepada saya. Karena saya itu kan molecular biologist, ahli biologi molekul. Banyak yang nanya, kenapa sih saya tahu tertarik dengan sejarah ilmu. Panjang sebetulnya kalau saya bisa cerita. Jadi waktu saya dipanggil oleh Pak Habibie, saya di Monash University di Australia mengajar di sana. Saya diminta Pak Habibie untuk kembali ke Indonesia, membuka kembali lembaga Eijkman. Dan itu Pak Habibie mengatakan waktu itu kita pakai gedung Eijkman yang ada. Nah saya bikin rencana kerja dan sebagainya. Lalu di Bappenas, kan Bappenas efisiensi, ekonomi dan sebagainya, dibilang lebih murah kalau kita bikin gedung baru daripada restorasi gedung yang waktu itu akan dirubuhkan oleh RSCM. Itu sudah siap untuk dibongkar. Pak Habibie mengatakan bahwa you cannot buy history. Jadi kembali ke history. Karena di gedung itulah vitamin B1 itu ditemukan. Dan vitamin B1 itu adalah vitamin yang pertama
ditemukan di dunia. Jadi kalau kita sekarang bicara mengenai vitamin, mengenai pentingnya vitamin dan sebagainya, itu ilmu vitamin lahirnya ya di sini, di Jakarta sini, di Batavia ini. Walaupun sekarang kalau kita beli vitamin import ya, padahal itu vitamin pertama kali, pabrik pertama vitamin ya di Jakarta ini. Jadi dari situlah saya mulai tertarik kepada sejarah ilmu pengetahuan. Karena dibukanya kembali lembaga Eijkman itu terkait sebetulnya dengan minat saya ke ilmu pengetahuan. Lalu ketemu dengan Bang Rizal. Kita sama berbicara mengenai waktu itu mengenai Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace satu waktu itu saya diminta untuk menulis Tempo mengenai Alfred Russel Wallace. Dan saya ingat waktu saya nulis penutupan daripada piece yang saya bikin itu adalah bahwa saya quote lagi Pak Habibie. Pak Habibie mengatakan bahwa kenapa sih kita mesti mengangkat Eijkman, mengangkat Wallace. Pak Habibie mengatakan bahwa kita di Indonesia ini perlu role model. Anak-anak kita tuh tidak tahu saintis itu seperti apa. Role model yang bisa dicapai. Nah, role model itu saya kemudian di Tempo itu mengatakan bahwa role model seperti Einstein, seperti Madame Curie dan sebagainya itu sama juga kita untuk anak-anak kita berbicara mengenai Captain Marvel, mengenai Superman, nggak ada realitasnya. Jadi kita perlu role model yang ada, yang bisa di-touch. Seperti Alfred Russel Wallace di Ternate. Walaupun pada waktu itu Pak Marco tidak ada orang yang berbicara mengenai Wallace sama sekali. Wallace itu dilupakan pada waktu itu. Jadi kita yang mulai mengangkat itu sebetulnya Wallace. Nah, kalau kaitannya dengan Rumphius itu di bagian pertama, next slide. Itu next, ya. Ini buku yang kita luncurkan. Produk dari komunitas bambu. Ini saya pasang di sini hanya sebetulnya untuk mengucapkan selamat ke komunitas bambu, selamat ke Bang Rizal, selamat ke kawan-kawan dari komunitas bambu, bahwa sekarang komunitas bambu umurnya sudah 25 tahun. Dan sangat-sangat pas kalau itu dirayakan dengan terbitnya buku ini. Buku ini bersama-sama dengan next dengan The Ambonese Herbal itu adalah kalau kita katakan adalah karya akbar, magnus opum. Jadi itu suatu yang besar. Itu dilupakan sebetulnya. Orang tidak ingat bahwa ini ada buku yang dipublikasikan 500 tahun yang lalu yang isinya adalah tadi tentang biota laut. Ini mengenai tanaman-tanaman yang ada di Ambon. Dan itu besarnya 1.200 spesies. 930 spesies dengan nama yang pasti. Dan 140 lagi yang teridentifikasi hanya pada tingkat genus. Itu sampai kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Beckman itu menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris. Itu untuk pertama kali buku-buku ini dikenal di dunia yang berbahasa Inggris. Nah, terjemahannya itu sendiri itu karya akbar. Bukunya karya akbar. Menerjemahkan buku ini dari bahasa Belanda kuno dan itu buku aslinya bahasa Belanda kuno, ada bahasa Latinnya. Itu suatu karya yang besar sekali. Dan bahwa Beckman itu bisa berhasil menerjemahkannya, mempublikasikannya di Yale dengan komentar, dengan pengantar dan dengan
biografi daripada Wallace yang paling baik yang ada. Ya, bikin. Itu suatu karya yang besar sekali. Karena dengan demikian karya ini sekarang bisa kita baca, bisa kita mengerti dan bisa kita gunakan. Bahwa komunitas bambu 4 tahun yang lalu barangkali 3-4 tahun yang lalu berbicara mengenai ingin menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Saya kalau nggak salah kasih komentar di Perpustakaan Nasional bahwa ini orang gila yang berani mengatakan bahwa kita mau menerjemahkan buku ini. Karena walaupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu masih merupakan suatu karya akbar menurut saya. Dan ternyata ini berhasil dan saya mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat untuk memulai menerjemahkan seluruh karya Rumphius. Masih di depan masih lebih besar lagi. Ini masih ini jumlahnya tadi kita berbicara kalau yang koleksi saya itu 6 buku plus 1 buku kecil. Jadi kira-kira 6.000-7.000 halaman yang harus diterjemahkan. Jadi ini karya yang sangat-sangat besar. Jadi dan itu sangat pas ya untuk komunitas bambu memasuki 25 tahun kedua daripada komunitas bambu. Ini komentar yang saya ingin berikan. Next. Nah, ini adalah yang tadi di video diceritakan, mungkin agak terlalu cepat. Saya hanya ingin mengulangi bahwa Rumphius itu bisa menulis buku ini yang sebagian besar itu luar biasa. Luar biasa karena dia datang dari Jerman, itu memang sudah bermaksud ingin mempelajari fauna flora daripada Indonesia, dari tropical area. Dia menjadi serdadu VOC itu karena dia ingin ke Indonesia. Bukan karena dia datang sebagai serdadu kemudian berubah, bukan. Memang dia datang menggunakan fasilitas sebagai serdadu untuk datang ke Indonesia. Mampir di Batavia sebentar, langsung ke Ambon. Dan dari Ambon dia tidak pernah keluar lagi. Dari Ambon dia tahun 1653 sampai di Ambon. Saya sebenarnya ingin juga mempelajari apa dia sebagai perwira VOC ikut perang di sana dor-dor begitu atau sebagai dia kan insinyur dia. Apakah dia sebenarnya bekerja sebagai insinyur di Fort Victoria, New Victoria di Ambon. Nah ini nanti kita kembali kita bicarakan ini bahwa tadi kita dengar bahwa tahun 1957 dia mendapat kesempatan untuk resign sebagai serdadu di VOC, kan ada serdadunya, ada pedagangnya. Lalu dia resign sebagai serdadu menjadi pedagang muda masih junior pada waktu itu dan pergi di Fort Rotterdam di Larika. Nanti saya kasih lihat di mana itu. Tahun 1660 dia naik pangkat menjadi Oberkoopman dan pindah ke benteng yang lebih besar di Hilla. Tapi 10 tahun kemudian di situ dia mulai bekerja, mengumpulkan data-data dan menulis buku-buku yang tadi kita bicarakan. Ada yang menanyakan apakah buku mana yang dia tulis lebih dulu. Sepertinya dia tulisnya bersama-sama. Jadi bukan satu kemudian yang lain. Dia mengumpulkan data kemudian jadikan dua seri buku itu. Tapi tahun 1670 dia menjadi buta glaukoma. Dan karena itu dia harus nggak bisa lagi di Hilla. Dia kembali ke kota Ambon, Fort New Victoria. Dan dia di sana bekerja di bidang administrasi. Tahun 1674 terjadi gempa bumi. Tsunami besar sekali. Dan mungkin ini tsunami pertama yang dilaporkan tertulis di Indonesia ini. Besar sekali. Dan gempa bumi ini istrinya yang dia nikahi, kalau dinikahi ya, di Larika, itu Susana tadi katanya ya. Itu meninggal dunia ketimpa tembok pada waktu itu tahun baru Imlek, lagi rame-rame tahun baru Imlek,
gempa bumi, meninggal, sama anak perempuannya juga meninggal. Jadi dia dalam keadaan buta, 4 tahun kemudian kehilangan istri yang juga asistennya sebetulnya dalam meneliti, kehilangan anaknya. Dia tetap bekerja, tapi tahun 1687 terjadi kebakaran besar di kota Ambon. Rumphius mempunyai perpustakaan, dia dapat buku dari Eropa, perpustakaannya terbakar, manuskripnya juga terbakar, hilang. Buta, dia harus menulis kembali. Waktu di Hilla dia tulis dalam bahasa Latin. Tapi di Ambon tidak ada yang bisa bahasa Latin, sedangkan dia nggak bisa nulis sendiri. Dia harus mendikte. Oleh karena itu buku yang kemudian manuskrip yang baru ditulis dalam bahasa Belanda. Dia dikte dalam bahasa Belanda, dia ulangi apa yang dia ingat, ditulis, orang lain menggambar berdasarkan instruksinya. 1690 manuskripnya selesai dan dibawa ke negeri Belanda. Waktu itu lagi ada perang dengan Perancis, kapal yang membawa manuskripnya itu dikaramkan oleh Perancis. Manuskripnya hilang. Untungnya adalah bahwa Gubernur Jenderal VOC pada waktu itu tertarik dengan pekerjaannya Rumphius. Jadi sebelum dikirim ke negeri Belanda, dia bikin kopi dulu di Batavia. Nah, kopi itulah yang kemudian dipakai oleh Rumphius untuk membuat kembali manuskrip yang set yang baru. Dan baru selesai tahun 1697 dan itu dikirim ke negeri Belanda. Tapi VOC itu mempunyai policy bahwa tidak boleh mempublikasikan rahasia seperti ini, walaupun bukan rahasia. Jadi bukunya itu tidak diterbitkan sampai meninggal tahun 1702, bukunya tidak terbit sampai buku Herbarium Ambonense itu tidak terbit sampai 40 tahun kemudian. Ini kita bicara kenapa buku yang ini terbit lebih dulu. Itu ada sebabnya. Next. Itu komentar saya. Yang kedua adalah menapak jejak Rumphius di Ambon. Saya sudah 2 kali membawa grup, pernah 100 orang, untuk menapak jejak Rumphius di Ambon. Next. Next. Ini tadi udah kita lihat, ini adalah peta kuno dari Ambon. Ada 4 tempat yang penting dalam cerita mengenai Rumphius. Pertama, kota Ambon sendiri di bawah sana, di mana Rumphius bekerja tahun 1653 sampai 1656 sebagai insinyur. Kemudian setelah dia buta kembali 1670 sampai 1702 dia meninggal dunia. Waktu dia pindah menjadi pedagang dari Serdadu, itu posnya pertama itu di Larike, di bawah sini. Dia di situ sebagai junior merchant, dan kemudian dia pindah ke Hilla di atas sana sebagai senior merchant. Disitulah dia kemudian menjadi buta. Next. Kalau kita mau lihat ya, seperti tadi saya katakan, apa yang masih kita raba dari yang ditinggalkan Rumphius dulu. Kalau di kota Ambon tidak banyak. Fort of New Victoria masih ada, tapi dipakai oleh militer. Ini bukan foto saya, tapi kita pernah ke situ, persis seperti ini. Kita hanya bisa berdiri di situ, melihat dari terowongan. Tentaranya sih friendly, kita ngobrol segala macam, dia baik gitu. Kita bisa masuk ke terowongan, ngintip ke dalam, tapi nggak boleh lebih dari itu. Itu instansi militer. Jadi kita kalau mau mentapak dari Rumphius di Ambon sendiri, hanya ini ada dari luar. Next. Tunggu dulu sebentar. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa Ambon 500 tahun yang lalu di atas itu dengan Ambon sekarang
itu tidak berbeda jauh. Jalan-jalan yang dulu ada, itu masih ada dan masih bisa dikenali. Tempat bentengnya pun masih ada. Jadi kalau kita kembali ke 500 tahun yang lalu, Ambon itu sepertinya adalah suatu kota yang modern, kota yang besar. Jadi next. Sisa daripada Rumphius yang ada di Ambon sampai Perang Dunia Kedua adalah rumahnya yang sebelah kiri. Sampai Perang Dunia Kedua rumahnya Rumphius masih ada di Ambon. Dan juga ada tugu didirikan tempat Rumphius dimakamkan. Ini gubernur jenderal terakhir dari Hindia Belanda, paying respect terhadap Rumphius. Dua-duanya sudah hilang. Sekarang ini waktu Perang Dunia Kedua itu dibom. Saya nggak tahu apa yang ngebom itu Jepang atau malah karena Jepang di situ yang ngebom sekutu. Tapi itu sekarang udah tidak ada lagi sama sekali, nggak ada lagi, hilang. Yang ada hanya perpustakaan Rumphius yang di bawah ini, di mana dia ada set daripada buku-buku Rumphius tadi yang asli, tadinya di situ. Next. Nah, ini adalah peta yang tadi untuk memperlihatkan kembali bahwa Fort Rotterdam, Larika adalah tempat pertama Rumphius ditempatkan sebagai pedagang. Kemudian di atas adalah Hilla. Nah, Fort Rotterdam dan Fort Victoria di kota Ambon di bawah sana. Saya kasih lihat di atas itu Fort Middelburg di Paso yang yang menghubungkan Zazirah yang Zazirah yang di bawah dengan Hitu yang di atas, itu tempat Alfred Russel Wallace bekerja. Itu Alfred Russel Wallace itu kerjanya di situ. Dan salah satu pertanyaan yang kita semuanya bertanya, kenapa Alfred Russel Wallace dengan peninggalan Rumphius yang nyata begitu, sama sekali tidak pernah menyebut Alfred Russel Rumphius dalam tulisan-tulisannya, nil sama sekali. Kalau ada yang bisa menemukan akan menarik sekali. Bahwa Alfred Russel Wallace sama sekali tidak menyebut Rumphius dalam tulisan-tulisannya. Next. Nah, ini adalah Larika. Tadinya saya mau bawa, ini saya pernah ke sini mau bawa kita seperti virtual tour ke sini. Tapi karena waktu sempit, saya hanya ini sebagai appetizer. Supaya ini kalau kita pergi ke Larika, itu bentengnya udah habis, tinggal 2 sini aja. Dan tapi kita masih bisa mengenal feature yang ada di gambar di atas itu. Gambar dari bukunya Valentine tentang benteng Larika. Next. Ini lebih bagus. Hilla itu bentengnya masih bagus, masih disimpan bagus. Karena memang Hilla itu dulu tempat yang penting. Tempat yang penting karena dulu waktu zamannya Rumphius itu kan baru Belanda baru masuk lepas dari Portugis. Kekuatan daripada Kesultanan Ternate itu masih besar. Jadi utara daripada Pulau Ambon itu di mana banyak kegiatan sebetulnya. Yang Ambon sekarang itu belakangan berkembangnya. Nah di atas itu ya Hilla itulah di situ tempat-tempat cengkeh datang dari Seram dan sebagainya datangnya ke Hilla. Yang menarik di sini ini adalah gambar juga dari Valentine. Valentine itu mengatakan bahwa di sini, di Hilla ini ada masjid. Masjid yang sudah tua sekali. Masjid itu sekarang masih ada. Masih ada juga gereja yang dari zaman itu. Jadi ini sebenarnya sangat menarik. Tadi kita bicara dengan Pak Marco. Hilla itu ada jalan-jalan yang sangat bagus sebetulnya. Jadi pertanyaan saya ke Pak Marco, ini jalan-jalan dari dulu seperti Ambon, jadi memang itu sudah merupakan sedikit perkembangan ke perkotaan atau jalan yang baru, nanti mungkin dibahas. Next.
Nah ini sebenarnya yang diminta dari saya oleh Bang Rizal. Pengaruh karya-karya Rumphius dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ini kan suatu karya akbar 500 tahun yang lalu. Pertanyaannya, ada nggak sih pengaruhnya itu? Karena ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Latin terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jawabnya secara singkat, sangat besar, tapi tidak sadar bahwa itu adalah pengaruh dari Rumphius. Karena mereka yang mengadopsi penemuan-penemuan dan karya Rumphius kadang-kadang tidak menyebutkan bahwa itu adalah karya Rumphius. Next. Ini contohnya. Kita kalau ditanya tentang binomial nomenclature. Sekarang ini kan semuanya tahu. Semua makhluk hidup itu punya nama, satu nama genus, kemudian nama spesies. Homo sapiens. Nah itu yang mendapat kehormatan sebagai penemu daripada sistem itu adalah Carolus Linnaeus. Dia itu dianggap sebagai bapak daripada binomial terminology. Tapi Linnaeus itu banyak meminjam sebenarnya data-data dari Rumphius. Ini saya kebetulan ketemu tulisan ini dari dua profesor di Amerika Serikat, dipublish di Science Report, bahwa ternyata Linnaeus itu tinggal lama bersama-sama dengan dengan Burman, Johannes Burman, yang 40 tahun setelah Rumphius meninggal, dia yang mempublikasikan buku itu. Jadi karya besar dari Rumphius itu ada di rumahnya. Sedangkan Linnaeus itu tinggalnya di situ. Jadi punya akses yang bebas terhadap manuskrip-manuskrip daripada Linnaeus, dari Rumphius. Dan sekarang kita sadar, banyak data di bukunya itu adalah data-data Rumphius tanpa di-acknowledge. Next. Dan ini sudah dicurigai dari dulu. Ini tahun 1865. Ada yang sangat kagum terhadap Rumphius dan memutuskan dia ingin mengikuti jejak Rumphius. Betul-betul dia jalan ke Ambon, tulis buku dan sebagainya. Namanya Blackmore. Dan dia sudah mengatakan di situ bahwa bahwa Linnaeus, the father of natural history, itu menggunakan data-data dari Rumphius. Tidak acknowledge. Next. Itu yang pertama. Yang kedua ini dekat dengan saya. Penemuan vitamin B1. Itu kan di Jakarta Pusat. Mulainya di rumah sakit militer yang sekarang jadi rumah sakit militer. Kemudian ke Jalan Diponegoro. Gedung yang baru di Jalan Diponegoro. Ekman menemukan ayam yang dikasih beras putih itu mendapat beri-beri. Pada waktu itu beri-beri penyakit yang besar. Itu dianggap wabah itu. Seperti penyakit menular. Nah, dia menemukan bahwa kalau beras putih mendapat beri-beri. Kalau dikasih beras yang belum dibersihkan, belum dipoles, dia sembuh. Jadi itu dipakai oleh Reins sebagai model untuk mempelajari apa sih yang terjadi. Karena Ekman sendiri masih mengatakan, oh itu penyakit infeksi. Jadi dengan berasnya dibersihkan, itu ada anti toksin dari bakteri hilang. Jadi bakterinya menjadi bekerja. Itu Reins yang mengatakan, bukan, ini ada yang missing. Dan dia mendapatkan ide itu justru karena dia menemukan bahwa pasien beri-beri, sekarang pasien ya, kalau diobati dengan dikasih makan kacang hijau, itu dia sembuh.
ayam yang tadi dikasih menjadi beri-beri karena dikasih makan beras putih, beras polis, dikasih kacang hijau, sembuh. Nah kacang hijau dan kacang kedelai proteinnya sama, karbohidratnya sama. Jadi dia mengatakan ini yang hilang ini bukan protein, bukan karbohidrat, something else. Partial hunger. Dia sebenarnya yang mengatakan ada yang namanya makronutrien yang kita katakan sekarang. Jadi penemunya sebenarnya Keynes. Dan Keynes itu punya cicit. Cicit yang sekarang menjadi duta besar negeri Belanda di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita undang dia mau datang dia di sini. Nah itu next. Di bukunya Rumphius, Herbarium Ambonense, itu dia mengatakan bahwa selain kacang kecil, juga kadang-kadang dinamakan kacang hijau, ini Rumphius. Dan kacang hijau itu mengobati pasien yang beri-beri 500 tahun yang lalu, dia udah mengatakan itu. Jadi saya berpikir bahwa pasti Keynes itu mendapatkan idenya dari bukunya Rumphius. Next. Ini sekarang di Mayo Clinic. Tadi dengan bukunya Herbarium Ambonense itu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Beckman. Sekarang untuk pertama kali dunia ilmiah itu mendapat akses ke informasi di dalam buku itu. Kebetulan dengan digital teknologi makin maju. Jadi kalau kita mau search teks itu nggak perlu kita search baca satu-satu, tapi dengan IT teknologi kita bisa search. Mayo Clinic itu salah satu tempat di Amerika di mana top penelitian itu memproyek justru to use di Ambonense teksnya untuk mencari obat. Ini program. Next. Nah, ini cuma mengingatkan apa namanya yang tadi telah disebut-sebut gitu ya, bahwa walaupun kita di dunia ilmiah, di dunia biasa itu tidak kenal lupa tentang Rumphius, tapi Rumphius itu tidak dilupakan oleh masyarakat ilmiah di Jerman sendiri. Dia itu menjadi anggota dari pada waktu itu namanya Academia Naturae Curiosorum yang sekarang menjadi Academy Sciences Leopoldina. Itu National Academy of Sciences-nya Jerman. Seperti Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Cuma Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia baru lahir 30 tahun yang lalu. Ini udah lahir 500 tahun yang lalu. Jadi termasuk Goethe itu anggota dari akademi ini. Dan siapa namanya? Rumphius itu di situ saya pergi di Leopoldina, di arsipnya, mereka khusus kasih lihat kepada saya, ini Rumphius itu anggota nomor 98 dari akademi ini. Dan mereka punya kebiasaan semua anggota dikasih nama nickname. Dan dia dikasih nama Plinius Indicus. Pliny dari India gitu. Pliny itu filosofer zaman-zaman Yunani dulu. Okay. Next. Saya kira ini akhirnya. Next. Jadi tadi saya mulai dengan mengatakan kenapa saya itu tertarik dengan sejarah. Saya udah cerita bagaimana itu Pak Habibie mengatakan bahwa you cannot buy history. Kita punya history, kita harus pertahankan gedung itu walaupun lebih mahal untuk restorasinya. Tapi saya ingin tutup dengan ini Confucius. Confucius mengatakan tergantung, ini kan bahasa Cina ya. Ternyata siapa yang menerjemahkan, ada yang mengatakan study the past if you would define the future. Yang lebih keras lagi adalah understand the past and you can share the future. Terima kasih. Aja.